Zuhud ini diartikan orang yang meninggalkan keduniaan. Sebahagian orang menafsirkan begitu. Maka dengan demikian orang yang dia tinggalkan dunia, maka dia orang yang zuhud. Penafsiran yang keliru. Akhirat yang dia akan tuju kalau tidak melalui dunia, melalui mana? Zuhud bukan diartikan hidup hanya memilih untuk ngam-ngam saja dengan keperluan. Rezeki habis hari ini, esok apa katanya? Itu zuhud. Bukan itu. Zuhud ini artinya merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah, dengan kita tidak meninggalkan usaha mencari rezeki. Pada yang ditanggung diberi secukupnya, pada harta yang lebih dia berkongsi dengan orang yang susah. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Kita teruskan dalam pengajian kitab Syarah Al-Hikam li Ibn Athaillah Sakandari, dengan harapan semoga kita diberikan hikmah oleh Allah. Faman yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, maka ia akan diberikan kebaikan yang banyak. Hikmah yang ke-116. Qala radhiyallahu anhu, innama istawhasha al-ubadu waz-zuhadu min kulli syai' لغيبتهم عن الله في كل شيء فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء. Sesungguhnya golongan orang-orang ahli ibadah dan orang-orang yang zuhud merasa tidak selesa daripada banyak perkara, disebabkan karena mereka hilang pandangan akan keberadaan Allah pada setiap sesuatu. Kalau mereka hanya menyaksikan Allah pada setiap sesuatu, maka mereka tidak merasa selesa pada sesuatu. Sesungguhnya orang ahli ibadah dan orang-orang yang zuhud merasa tidak selesa dengan banyak sesuatu, disebabkan oleh karena hilangnya pandangan mereka terhadap Allah ke atas segala sesuatu. Jika mereka menyaksikan Allah pada setiap sesuatu, maka mereka tidak selesa pada setiap sesuatu. Kita pun dah baca ni banyak kali saya baca ni. Kita dalam pembahasan yang lalu ada berbahas berkenaan dengan orang yang beribadah kepada Allah itu terkadang mempunyai matlamat yang berbeza. Ada orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mencari sesuatu dari ibadah itu. Walaupun sesuatu itu adalah yang positif. Seperti orang beribadah mencari tenang. Karena memang pun dalam ibadah ada ketenangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang beriman dan mereka itu tenang ketika berzikir. Ketahuilah dalam berzikir ada ketenangan. Jadi di sini disebutkan tentang ibadah yang di dalamnya ada ketenangan. Dalam ibadah juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan berupa kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa bersama dengan Allah melalui ibadah
juga menjadi tujuan kepada seseorang di dalam dia beribadah, ingin bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sedemikian adalah hal yang positif, hal yang baik. Cuma bila seseorang itu merasa tidak mendapati ketenangan yang dicari dalam ibadah, bila seseorang itu tidak mendapati nikmat yang dicari dalam ibadah, maka orang tersebut boleh akan tinggalkan ibadah tersebut. Sebab yang dicari tak dapat. Yang dicari tak dirasa. Boleh jadi syaitan kacau dia. Boleh jadi syaitan was-was kepada dia. Engkau dah banyak berbuat, engkau minta tapi engkau tak dikasih oleh Allah. Engkau sudah banyak berbuat ibadah, yang katanya kalau orang beribadah doanya akan dikabulkan oleh Allah. Engkau sudah banyak ibadah, minta juga kepada Allah, tapi Allah tak kasih kepada kamu. Untuk apa kamu ibadah? Jadi seseorang yang beribadah mencari sesuatu pada ibadah dan menjadi matlamat dalam ibadahnya, maka bila ia diganggu oleh syaitan, tidak dapat apa yang dicari pada ibadah, boleh jadi dia tinggalkan ibadahnya. Atau dia akan buruk sangka kepada Allah. Dan ini adalah berbahaya sekali bagi seseorang bila dia punya rasa buruk sangka kepada Allah. Apa sebab? Dia mengukur ibadahnya, mencari apa yang diinginkan olehnya pada ibadah itu sendiri. Melainkan kalau orang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh karena Allah ini Tuhan, yang haknya Allah kita beribadah dan menyembah kepadanya. Kita dapat apa yang kita cari, tak dapat yang kita cari, Allah tetap Allah, bukan berubah. Kalau kita tak dapat berubah, Allah bukan Allah, Tuhan bukan Tuhan. Jadi oleh sebab itu pada hikmah yang sebelumnya yang saya bahaskan tentang wirid dan warid. Ya kan? Warid pemberian daripada Allah pada ibadah. Kalau itu yang dicari, maka lama-lama dia boleh tinggalkan itu wirid kalau tak dapat warid. Akan tinggalkan ibadah kalau tak dapat apa yang dicari dalam ibadah. Dan ini adalah berbahaya. Dan memang ada berlaku banyak, bukan sedikit. At least paling tidak orang akan punya rasa buruk sangka dengan Allah. Sebahagian orang pun juga katanya, saya sudah putus asa dengan Allah. Kalimat yang diungkapkan itu bukan kosong. Didahului dengan banyak ibadah yang dia lakukan. Banyak ibadah yang dia sudah kerjakan. Tapi karena matlamat pada ibadah mencari apa yang ia inginkan. Ketika tidak dapat, maka dia akan punya perspektif negatif terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beribadah kepada Allah semata-mata bukan hanya mencari apa yang dirahasiakan oleh Allah pada ibadah itu. Berupa ketenangan, berupa nikmat, berupa rasa bersama dengan Allah, berupa ma'rifah dengan Allah. Semua itu adalah hadiah yang diberi. Tapi ketika tidak didapat, tidaklah ia berubah daripada konsep istiqamah ibadah kepada Allah. Karena Allah adalah Tuhan yang wajib disembah. Ini orang mencari nikmat atau sesuatu dalam ibadah. Ada kalanya orang beribadah itu menjauhkan diri dari banyak sesuatu. Pada yang hikmah yang sekarang ini. Al-ubad. Ubad orang yang ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah banyak dia meninggalkan sesuatu yang boleh mengganggu ibadahnya, boleh mengganggu ketaatannya, sehingga dia tinggalkan dunia, dia tinggalkan kadang-kadang tinggalkan kawin, dia tinggalkan kerja, dia tinggalkan apa tujuannya? Sebab ingin menghabiskan waktu untuk ibadah. Apa sebabnya? Kalau dia sibuk dengan dunia, nanti tak boleh ibadah. Kalau dia sibuk dengan kerja, nanti tak boleh ibadah. Kalau dia sibuk dengan kawin, nanti tak boleh ibadah. Maka dia merasa tak selesa dengan kerja, dengan kawin, dengan dunia, dengan persahabatan, dengan berkawan, dengan bermasyarakat. Apa sebabnya?
khawatir mengganggu ibadah. Atau orang yang zuhad. Apa itu zuhad? Orang yang zuhud. Berbagai penafsiran mengenai zuhud. Zuhud ini diartikan orang yang meninggalkan keduniaan. Sebahagian orang menafsirkan begitu. Maka dengan demikian orang yang dia tinggalkan dunia, maka dia orang yang zuhud. Penafsiran yang keliru. Kemana dia akan pergi? Akhirat yang dia akan tuju, kalau tidak melalui dunia, melalui mana? Oh iya, zuhud ini adalah kita hidup cukup untuk makan dan minum saja. Tak boleh kita bermewah-mewah dalam hidup. Baginda Rasulullah bersabda di dalam hadis, nikmat dunia ini ada 4. Yang pertama, istri yang salehah. Yang kedua, jiran yang baik. Yang ketiga, rumah yang luas. Yang keempat, transport yang bagus. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang orang yang dipuji oleh Allah, rijalun la tulihihim tijaratun wala bay'un an zikrillah. Golongan orang-orang yang mengimarahkan rumahnya Allah adalah orang-orang yang dia tidak dilalaikan daripada perniagaan dan jual beli mereka. Maknanya mereka ada bisnis. Mereka ada barang jual beli, ada trading. Siti Khadijah orang kaya, istrinya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar orang kaya, sahabatnya Rasulullah. Abdurrahman bin Auf orang kaya, sahabatnya Rasulullah. Kalau arti zuhud ini adalah hidup ngam-ngam saja, makan, minum, tidur, kenapa tak ditegur Siti Khadijah wala Sayyidina Abu Bakar wala Abdurrahman bin Auf wala Rasulullah? Kalau ada seorang seorang peniaga yang sukses dalam berniaga, banyak duitnya, tapi dia orang baik. Kawan-kawannya tidak terjun dalam dunia bisnis. Kawan-kawannya dia hadir majelis ilmu, dia zikir, dia i'tikaf di masjid 5 waktu, tak pernah miss daripada surau atau masjid. Walhasil hidupnya ibadah saja. Yang satu, hidupnya adalah dalam keadaan dia berbisnis dan menjadi seorang yang jutawan. So dia merasa cemburu dengan kawan-kawannya. Hari-hari kawan-kawannya duduk di majelis masjid. Hari-hari kawannya dengan majelis zikir, majelis ilmu. Dia tak ada kesempatan. Maka dia jumpa dengan gurunya. Katanya, ya Syekh, saya akan resign daripada segala kekayaan yang saya ada. Dan saya ingin menjadi seperti kawan-kawan saya yang lainnya untuk bermulazamah dengan engkau. Yang duduk hari-hari denganmu 5 waktu di masjid, sholat berjamaah dan seterusnya lah, hadir majelis ilmu, majelis zikir dengan gurunya. Katanya, jangan. Kamu terus dalam berbisnis. Biarlah kamu sukses dalam berbisnis. Karena suksesnya kamu dalam berbisnis dapat tolong orang-orang yang susah seperti mereka. Kalau kamu sama seperti mereka, siapa nak tolong mereka? Jadi mereka yang susah-susah yang hadir itu yang dibantu oleh orang yang bekerja yang berniaga, berbisnis tadi. Dengan demikian orang tadi beribadah dengan majelis ilmunya, yang ini beribadah melalui duitnya. Sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang berbeza. Dengan demikian zuhud bukan diartikan hidup hanya memilih untuk ngam-ngam saja dengan keperluan. Rezeki habis hari ini, esok apa katanya? Itu zuhud. Bukan itu. Zuhud ini artinya merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah. Dengan kita tidak meninggalkan usaha mencari rezeki. Pada yang ditanggung diberi secukupnya. Pada harta yang lebih, dia berkongsi dengan orang yang susah.
Yakni dengan demikian dia telah menjaga harga dirinya daripada menendahkan tangan kepada orang. Dengan demikian dia memenuhi hak ahli keluarganya untuk tidak menjadi beban kepada negara, kepada badan kebajikan dan lain-lainnya. Dengan demikian dia menjaga air mukanya karena bertanggung jawab kepada ahli keluarganya. Dan juga dengan demikian dia dapat mematuhi apa yang diperintah oleh Allah untuk bekerja dan mencari rezeki. Dengan demikian, dia merasa cukup dengan apa yang diberi. Rezeki yang didapat berapa dia punya rezeki, terpulang berapa Allah mau kasih. Setiap orang mendapatkan rezeki dari Allah tanpa terkecuali, walaupun kadar rezeki itu beza satu dengan yang lain. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi ini kecuali dijamin rezekinya oleh Allah. Rezeki dijamin. Rezeki yang asas. Tapi kadar rezeki tak ada siapa boleh menentukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini diberi gaji sekian, oh ini punya gaji sekian, oh ini punya rezeki sekian. Masing-masing beza, itu Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap konsepnya masing-masing mendapatkan rezeki. Jadi orang yang zuhud ketika diberi rezeki, berapapun rezeki yang diberi, dia merasa cukup dengan rezeki yang diberi. Dan dia tidak pernah komplain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah engkau beri rezeki kepada aku tak cukup. Orang yang zuhud tidak akan berkata demikian, tapi tetap akan menerima rezeki yang diberi oleh Allah dengan qanaah. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahagian makna daripada zuhud. Jadi katanya di sini berbicara orang yang ahli ibadah tadi, yang risaukan, disibukkan dengan sesuatu yang boleh menarik dirinya dari ibadah sehingga sibuk dengan hal-hal yang bukan ibadah. Orang yang zuhud tadi, yang risaukan, tergelincir kepada perkara-perkara yang boleh menghalang dia untuk menjadi orang yang zuhud. Yang seperti ini adalah golongan orang yang dia hilang daripadanya pengamatannya kepada Allah terhadap sesuatu yang ia risaukan. Baik itu kerja, baik itu dunia dan seumpamanya. Dia lapangkan masa untuk ibadah saja karena takut kalau involve dalam pekerjaan dan lain-lainnya, khawatir dia jauh daripada ibadah. Orang yang zuhud, dia tak mau terlibat dalam keduniaan karena khawatir kalau terlibat dalam keduniaan nanti dia tidak menjadi zuhud. Yang seperti ini adalah golongan orang yang hilang dari pandangan mereka tentang Allah pada sesuatu. Maksudnya apa? Hilang daripadanya pada Allah pada sesuatu. Daripada apa yang ia takutkan itu, dunia, kedudukan, kerja, harta, apa saja yang ia risaukan. Kalau dia menyaksikan Allah pada kerja, kalau dia menyaksikan Allah pada kesibukan, kalau dia menyaksikan Allah pada dunia, maka semua itu tak akan mengganggu kepada dia hatta menjadi orang yang ahli perniaga yang sukses. Tapi karena dia takut, aku kalau terjun kepada dunia, nanti aku hanyut dengan keduniaan. Maka dia terjun kepada dunia. Katanya kalau dia menyaksikan Allah pada dunia, dia akan menggunakan keduniaannya untuk Allah, bukan dipergunakan oleh dunia seperti mana yang ahli zuhud tadi yang risau, diperalat oleh keduniaan tersebut. Ini makam, susah untuk seseorang sampai kepadanya, tetapi hendaklah seseorang itu melihat dalam perhubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala seperti mana diuraikan oleh ahli al-ma'rifah billah Subhanahu wa taala. Makanya katakan di sini sesungguhnya orang ahli ibadah dan orang zuhud akan merasa tidak selesa ke atas banyak sesuatu karena mereka hilang pandangannya terhadap Allah, terhadap sesuatu. Kalau mereka menyaksikan Allah pada sesuatu, maka mereka tidak akan merasa tidak selesa pada setiap sesuatu. Mereka tidak akan merasa tidak selesa kepada sesuatu.
Al kata siapa namanya, Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Katanya, dia kata macam ni. Ya Allah, kalau aku menyembah kepada engkau karena inginkan syurga, jangan engkau beri aku syurga. Tapi kalau aku beribadah kepada engkau karena takutkan neraka, campakkan aku ke dalam neraka. Tapi jadikan ibadah aku kepada engkau ya Allah, karena engkau adalah Tuhan yang layak untuk disembah. Adakah salah orang beribadah kepada Allah karena inginkan syurga? Tidak salah. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang beribadah akan diberikan syurga. Adakah salah orang kalau beribadah kepada Allah karena takutkan neraka? Tidak salah, karena memang janji Allah kepada orang beribadah akan dijauhkan daripada api neraka. Cuma matlamat pada ibadah itu bila diiringi dengan sebab yang ada kaitan dengan keinginan diri sendiri, itulah yang berbeza dengan orang beribadah bila melihat Allah adalah yang layak untuk disembah tanpa mengukur dengan dirinya sendiri. Nak syurga, diri sendiri nak. Takut neraka, diri sendiri takut pada neraka. Agaknya kalau orang yang dia ingin beribadah kepada Allah, inginkan syurga, Allah bagi tahu kamu tak akan masuk syurga. Kira-kira macam mana? Wala orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada api neraka. Adakah Allah Subhanahu wa taala tertakluk dengan keinginannya untuk tidak masukkan dia ke dalam neraka? Kalau Allah mahukan dia masuk dalam neraka, agaknya macam mana? Dia akan protes kepada Allah. Ya kan? Dia akan tuntut kok, ya Allah, kenapa aku tak diberi syurga? Bermakna ketika beribadah kepada Allah menginginkan sesuatu yang ada pada dirinya. Saya nggak pernah ceritakan di sini ada satu orang itu kan, dia ketika mengajar kepada anak muridnya, kasyafallahu ala, Allah beri macam kasyaf kepada satu hal yang luar biasa kepada muridnya. Kalau melihat gurunya ini tertulis sini syaqi, yakni orang yang celaka. Setiap manusia ini ditentukan nasibnya oleh Allah bahagia atau celaka sebagaimana dalam hadis disebutkan. Hanya tak ada siapa yang tahu. Hanya terkadang seseorang itu dibuka oleh Allah mata hatinya untuk diberitahu hal yang tidak tahu. Si murid ketika nampak pada gurunya demikian, maka dia tinggalkan gurunya daripada diambil ilmunya. Kalau tinggalkan majlis itu. Setiap kali gurunya bertanya kepada dia, dia pun banyak hilah. Last kali gurunya bagi tahu kepada dia, kamu tak hadir dalam majlis sebab kamu nampak sesuatu di dahi aku ke? Terkejut si murid karena gurunya pun tahu. Kata si guru mengatakan, saya ini beribadah kepada Allah karena saya adalah hamba dan dia adalah Tuhan. Untuk diletakkan saya di mana oleh Allah, dia punya. Kita itu letakkan barang, kalau ini cermin mata saya punya, saya letakkan dalam almari, saya letakkan di atas meja, saya letakkan di atas katil, saya letakkan di bawah karpet. Saya punya. Kan berhak saya untuk berbuat apa saja. Kalau saya nak hancurkan pun juga saya punya. Itulah kuasa mutlak Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang tidak dipersoal apa yang dibuat oleh Allah terhadap hamba. Dengan keyakinan kita kepada Allah yang maha baik, maha bijaksana, tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Cuma bukan hak manusia untuk tuntut Allah apa yang patut Allah buat kepada manusia. Idzan innama istawhasha al-ubadu waz-zuhadu min kulli syai' li ghaibatihim 'anillahi fi kulli syai' falau syahiduhu fi kulli syai' lam yastawhishu min kulli syai'. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam satu safar bersama dengan kafilah di perjalanan, didapati ketua kafilah menghentikan kafilahnya. Katanya ada bahaya di hadapan, yakni diketahui ada bahaya di hadapan, ada singa padang pasir, yakni singa liar. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Umar, biarkan aku selesaikan dengan singa itu. Maka dihampiri oleh Sayyidina Abdullah bin Umar
kepada singa tersebut dan mengatakan, wahai hamba Allah, kami juga adalah hamba Allah yang sedang melangsungkan perjalanan, kamu pun juga sama. Janganlah kamu mengganggu perjalanan makhluk Allah yang lainnya. Pergilah kamu dari sini, semoga Allah memberkati kamu. Maka singa itu bangkit dan pergi. Kejadian ini disaksikan oleh seluruh kafilah yang ada. Menarik perhatian mereka dan bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, apa yang menyebabkan kamu itu datang tanpa ada rasa takut, dan juga apa yang kamu beritahu kepada singa itu sehingga singa itu tidak menerkam kepada kamu. Katanya, aku mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, Innama yusibu ibnu Adam ma yakhafuhu ibnu Adam. Walau anna ibna Adam lam yakhif illallah lam yusibhu syai'. Sesungguhnya akan menimpa kepada anak Adam apa yang dirasa takut oleh anak Adam terhadap sesuatu. Jika anak Adam tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah, maka tiada apapun yang boleh menakutkan dan menimpakan musibah kepada anak Adam. Tidaklah anak Adam itu merasa hampa ketika berharap melalui sesuatu, melainkan bila anak Adam meletakkan ketergantungan dan harapannya kepada Allah, pasti dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni kalau manusia ini hanya punya harapan kepada Allah, pasti akan dipenuhi. Tapi kalau harapannya bergantung kepada sesuatu, ya diserahkan kepada sesuatu yang dia berharap kepadanya. Yang pertama adalah tidak akan menimpa kepada anak Adam apa-apa yang menakutkan anak Adam kecuali anak Adam takut kepada sesuatu itu. Kalau anak Adam tidak takut kecuali kepada Allah, maka tiada sesuatu pun yang akan menimpa kepadanya. Yang ingin beritahukan Sayyidina Abdullah bin Umar tidak takut kecuali kepada Allah, hatta kepada singa itu. Ketika didatangi singa itu dengan confident, kalau dia juga adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ada berkenaan dengan level-level ibadah kepada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman dan peningkatan dalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, sehingga ibadah kita ini tulus, ikhlas, murni karena Allah. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.